Tarikat Naqsyabandiyah, sejarah tarikat Turuk Sufiyah jangan disamakan dengan kelahiran pemahaman zuhud di kalangan ulama. Jadi ada fase-fase. Sebagaimana juga kelahiran madhab fiqih. Kita kenal bahwa ada madhab fiqih Syafi'i, Hanafi, Hambali. Ia lahir sebagai suatu madhab, metode yang diikuti dan terkenal, dianut oleh banyak orang di dalam manhaj fiqih. Itu Imam Syafi'i adalah kategori tabi'in. Tabi'in. Malah ada yang menempatkan golongan tabi'in lagi. Tapi saya mengatakan tabi'in. Imam Malik tabi'in. Tapi kibar. Kemudian Imam Abu Hanifah tabi'in. Nah, sedangkan sebelum itu orang tidak mengenal dinamakan misalnya madhab Sa'id ibn al-Musayyab dalam makna madhab firqah yang mengkristal menjadi suatu sistem di dalam berijtihad. Begitu juga Turuk Sufiyah. Hidup secara zuhud, tidak kemaruk dengan dunia, mementingkan urusan akhirat, menjaga diri dari segala razail, dari kotoran-kotoran yang akan merusak kehormatan seorang mukmin. Itu telah dijalani oleh para sahabat, oleh para tabi'in, meniru kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sederhana, tidak bergelimang dengan kemewahan dan berbagai macam. Itu kehidupan yang telah dijalani oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'in, meniru siapa? Rasul. Tapi ketika itu belum dikenal yang disebut dengan turuk, tariqah, sebagai suatu institusi, suatu organisasi yang menggariskan metode, manhaj, kaifiat berzikir dan berbagai macam. Dia lahir kemudian. Ada tariqah Qadiriyah namanya yang mengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada tariqah Rifa'iyah namanya mengikuti Syekh Ahmad Rifai. Ada tariqah Syaziliyah namanya yang mengikuti Muhammad As-Sazili. Ada tariqah Naqsyabandiyah namanya yang mengikuti Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Nah, seluruh para muassis pendiri Turk Sufiyah itu berusaha menjaga silsilah mereka yang menunjukkan amal mereka itu adalah berasal dari Nabi, dari para sahabat. Itu dinamakan dengan ranji namanya. Nah, di dalam hal ini, apakah kita harus fanatik menerima itu seolah itu kebenaran mutlak? Ketika saya mengikuti berbagai kajian Turk Sufiyah waktu di Mesir, di antaranya Naqsyabandi, ketika saya bertemu dengan syekh saya namanya Syekh Diyaddin Al-Kurdi, kemudian saya berdialog dengan adik beliau, kemudian dengan khalifah beliau Syekh Azami, saya bertanya satu hal yang saya temukan bukan di dalam kitab orang lain, tapi di dalam kitab Naqsyabandi sendiri. Apakah zikir nafi isbat la ilaha illallah yang melalui lataif, mulanya aja zikir ismuz zat namanya yang diajarkan dalam Naqsyabandi, yang ada pada latifah-latifah tertentu, kemudian berikutnya adalah zikir nafi isbat yang ditarik dari latifah di bawah pusar terus sampai ke ubun-ubun, kemudian dibawa ke kanan dan dihempaskan kembali kepada latifatul qalb. Itu ajaran yang didapatkan ketika saya baca di dalam kitab-kitab Naqsyabandi. Di antaranya yang saya ingat adalah Al-Mawahib As-Sarmadiyah. Saya katakan, apakah zikir ini berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak menjawab. Beliau katakan, apa yang engkau temukan wahai anakku? Saya temukan di dalam kitab Al-Mawahib itu bukan dari Rasul, tapi itu berasal dari Khidir yang diajarkan kepada Syekh Abdul Khalid Al-Giddawani. Kalau begitu, apakah saya berhak mengamalkan cara seperti ini ketika Nabi kita tidak mengajarkannya? Nah, di sini terjadi ikhtilaf. Sebagian ada mengatakan jawaban beliau dibolehkan saja karena inti dari lafaz tidak berbeda. Tapi saya berkata, saya sepertinya tidak nyaman Syekh dengan jawaban itu, karena bagi saya ibadah bukan hanya qaul tetapi juga kaifiyat. Cara melakukannya dengan tubuh mesti juga dituntun oleh petunjuk Rasul. Saya tidak menemukan petunjuk Rasulullah. Cuma bedanya kalau di sini dibicarakan itu terdengar oleh orang-orang yang fanatik, dikatakan, lah salah lo kaji awak.
Tetapi yang aneh bagi syekh saya, kalau kamu tidak yakin dengan caranya, amalkan saja lafaznya kalau itu yang kamu temukan dari Rasul. Begitu. Ada awak sikukan pai sadonya. Amalkan saja. Kalau kamu yakin bahwa la ilaha illallah, saya yakin la ilaha illallah adalah afdalul zikir. Saya yakin la ilaha illallah itu lebih berat dari langit dan bumi. Ya sudah, kamu amalkan. Kalau kamu tidak yakin dengan kaifiatnya, dengan menarik dari bawah ke atas, kemudian dihempaskan ke ujung, ya sudah. Kenapa? Karena pada hakikatnya bukan itu. Jadi ada kelapangan di sana. Cuma di siko sampai setari itu ya masalah. Ketika kita bicarakan ini dianggap menggugat yang telah mapan. Tak, kaji baru dulu tuh. Itulah LC ko kecil. Nah di sini yang jadi kalau tidak kita bisa mengaji lagi, sudah anak-anak tidak usah sekolah lagi. Nah itu yang kita temukan. Nah bukankah di dalam hadis dikatakan, kalau seandainya Musa baina adhhurikum, di antara kalian, Musa hidup di antara kalian, kata Nabi, wattaba'tumuhu, dan kalian turutkan Musa, wa taraktum sunnati, dan kalian tinggalkan sunnahku, la dalaltum dalalan ba'ida, kalian sesat sejauh-jauhnya. Kenapa? Ana hazzukum minal anbiya, aku jatah kalian dari para nabi, wa antum hazzi minal umam, dan kalian adalah jatahku di antara umat, kalian umatku dan aku nabi kalian. Karena itu saya termasuk yang tidak setuju mengamalkan petunjuk Khidir tadi. Saya setuju amalkan saja petunjuk Nabi Muhammad. Begitu. Nah berbeda kita dalam itu, berbeda. Apakah haram berbeda? Apakah karena kita berbeda kita harus berlawanan? Tidak. Haruskah kita bermusuhan karena perbedaan? Tidak. Ya kalau tidak juga mau juga melakukan itu, ya sudah. Antum mas'ulun amam Allah. Kamu yang bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amal itu. Tapi saya tetap komitmen kalau di dalam ibadah tidak ada petunjuk yang sharih tentang itu, apalagi kaifiat, cara. Karena itu sudah menjadi cara. Dengan itulah seseorang akan sampai kepada hakikat. Nah, cara itu saya lebih cenderung kepada pendapat cara pun harus ditunjukkan oleh sunnah. Kalau ada riwayat secara umum berzikirlah, jangan dibuat khusus. Karena tidak ada hak seorang manusia untuk mengkhususkan suatu cara bidunil mukhassis. Ya kalau kebetulan saja silakan. Makanya saya katakan, aukum orang menggeliang ketika berzikir tahlil. Mungkin kalau nyo menggeliang dek karena khusuk terserahnya. Tuh ada orang yang solat karena khusuk terliang sekepala. Bawa matur, dia tidak melakukannya dengan sengaja. Tetapi itu infial namanya. Ya mungkin kalau ada orang mengkaji di dalam kajian tasawuf namanya bab simak namanya. Orang itu mendengar itu bermacam-macam. Kadang ada orang mendengar bacaan Al-Quran, zikir, atau tausiah, nasihat. Itu bertingkat-tingkat. Dibahas oleh Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Ada orang yang kadang mendengarkan sesuatu, ada infial, bergetar tubuh. Ketika dia mendengarkan, ada yang menangis. Berbagai macam. Jadi simak pendengaran manusia itu walaupun telinganya sama dua, tapi tingkatnya berbeda-beda pengaruhnya kepada dirinya. Nah kalau dia gemetar atau menggeleng tanpa disadari, timbul infialat pada dirinya, ya sudah itu biasa. Tapi alun jadi bertahlil kepala lah menggeleng sekali itu dari mana? Atau berjoget dulu. Nah jadi bedakan antara dampak dari zikir dengan disengaja membuat zikir.